Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai KD berikutnya, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan. Yuk kita belajar. Ya, kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Coba kalian amati foto berikut. Nah, itu adalah foto dari sampah yang menumpuk karena orang-orang membuang sampah di seberang tempat, gitu ya. Kira-kira apa pengaruh dari sampah tadi ya terhadap penduduk yang ada di sekitar tempat tersebut? Benar. Ya, bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, bisa juga merusak pemandangan. Tikus dan serangga yang berdatangan di tempat tersebut juga bisa menyebabkan penyakit. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pencemaran. Apa itu pencemaran? Menurut undang-undang, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran yang akan kita pelajari meliputi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Ya, pengertian dari polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Polutan bisa berupa zat kimia, debu, radiasi panas yang masuk ke dalam. Kapan suatu zat dikatakan polutan? Jika satu, melebihi batas. Yang kedua adalah berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatannya sendiri. Ya, faktor-faktor penyebab pencemaran air. Ada limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah yang berasal dari pertanian misalkan adalah pestisida. Pestisida itu adalah obat-obatan ya yang digunakan untuk membasmi hama. Kemudian penggunaan pupuk. Untuk penggunaan pupuk, apabila penggunaan pupuknya terlalu banyak, maka pupuk tidak akan terserap oleh tumbuhan. Ketika hujan, pupuk yang tersisa tadi akan mengalir menuju perairan, misalkan ke sungai atau waduk atau danau. Akibatnya perairan akan menjadi subur ya. Tanaman ganggang yang ada di permukaan air jumlahnya akan berlipat-lipat. Peristiwa ini dinamakan sebagai blooming alga. Nah, banyaknya tanaman alga yang menutupi permukaan air akan mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam perairan. Akibatnya proses fotosintesis dari fitoplankton akan terganggu sehingga akan mengganggu organisme yang lain. Dampak pencemaran air meliputi penurunan kualitas lingkungan, kemudian gangguan kesehatan. Misalkan ini untuk virus ya, ada virus rotavirus, itu bisa menyebabkan diare. Hepatitis A menyebabkan hepatitis. Nah, bakteri misalkan ada bakteri kolera menyebabkan penyakit kolera, ada E. coli menyebabkan penyakit diare ya. Kemudian juga efek yang berikutnya bisa mempercepat proses kerusakan benda. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini?
Yang pertama, bahwa pencemaran terjadi karena adanya polutan. Yang kedua, pencemaran dapat terjadi di lingkungan air, tanah maupun udara. Ketiga, pencemaran air salah satunya berdampak pada booming alga. Terima kasih, sampai jumpa kembali. I've been searching through the dark for traces of the love you left inside my